Pemilu itu bersih, nggak ada kecurangan, nggak ada pelanggaran. Betul sekali. Harapannya itu. Tetapi kalaupun ada pelanggaran, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, tetap bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini kita ada di tempat atau dalam ruangan, di mana ruangan ini adalah ruangan biasa digunakan di Universitas Nurul Jadid untuk transit tamu narasumber, karena sebenarnya setelah ini kita akan ada giat yang disebut dengan Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan yang disingkat dengan SDWK, merupakan program Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama dengan Universitas Nurul Jadid. Dan saat ini kebetulan hadir sebagai narasumber adalah Bapak Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Ihwanuddin Alfianto. Nah, kebetulan beliau hadir di sini, dan sambil menunggu waktu luang ya, kami ingin berbincang-bincang dengan beliau tentang salah satu program Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang luar biasa. Ini akan digelar pada bulan November dan Desember, sahabat Bawaslu. Seperti apa program-programnya? Nah, ini kita akan ulas dan kita bahas dengan beliau, Bapak Muhammad Ihwanuddin Alfianto, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Langsung kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Iwan? Alhamdulillah. Sehat ya Alfian. Sehat. Dan walaupun saat ini pandemi, terus menjaga kesehatan dan tetap prokes. Ya. Probolinggo sudah level Ya, kemarin sebenarnya level 1 sudah pimpinannya. atau new normal sudah ya? Iya. Insya Allah mudah-mudahan akan menuju kepada new normal, dan ya tetap prokes kita jalankan. Iya. Dan Bapak Iwan, kebetulan Pak Iwan hadir ke Probolinggo dalam rangka menjadi narasumber dalam SDWK atau Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan. Sambil menunggu waktunya, ini kami mohon waktu untuk bincang-bincang terkait dengan program yang luar biasa yang akan digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang kemarin kita bahas bersama di provinsi, yaitu kita tanya langsung aja tentang bagaimana programnya. Soalnya kalau saya menjelaskan nanti saya salah. Gimana itu programnya itu? Program akhir tahun ya? Iya, program yang kemarin luar biasa ini, yang akan digelar di November, Desember. Ya, terima kasih Mas Korib atau Cak Korib gitu ya. Siap. Juga para Sahabat penggemar sahabat Bawaslu, penggemar YouTube Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Luar biasa ini Probolinggo, akun YouTube-nya sangat aktif. Kemudian ini punya terobosan Sekolah Demokrasi Kebangsaan. Terima kasih. Dengan kampus ini juga saya kira tidak banyak Bawaslu Kabupaten Kota yang mampu melakukan hal seperti ini. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendidikan pemilih ya, Betul. kader pengawas atau pendidikan pemilih ini terus bergulir dan membumi di Indonesia. Terkait dengan program kita namakan diskusi seri penegakan hukum pemilu dalam rangka evaluasi pemilu 2019 dan persiapan pemilu 2024. Kita di akhir tahun ini kita rencanakan ada 7 sesi. Tema besarnya tentang penegakan hukum pemilu. Iya. Nah, dari situ kita breakdown tema besar itu ke beberapa subtema yang lebih spesifik, khususnya terkait dengan konteks penegakan hukum pemilu atau pemilihan itu sendiri. Iya. Di mana yang pertama nanti
kita akan ngomong tentang penanganan pelanggaran administrasi dan administrasi TSM. Oh iya. Ini seri yang pertama. Soalnya nanti narasumbernya dari akademisi, dari praktisi, begitu. Mungkin dari teman-teman pegiat pemilu juga. Bagaimana nanti potret atau proyeksi penanganan pelanggaran administrasi dan administrasi TSM di pemilu 2024. Kemudian seri kedua kita angkat tema tentang penegakan hukum pidananya. Iya. Kita ada dua tema terkait hukum pidana ini. Yang pertama tentang peran dan fungsi sentra Gakumdu. Iya. Bagaimana evaluasi kita di 2019, seringkali Bawaslu itu dikritik. Ini manipolitik banyak kok. Tidak ada yang hanya satu dua yang bisa dijerat. Ini kemana ini Bawaslu-nya? Nah ini coba kita potret nanti seperti apa betul. Di 2024 dengan Gakumdu Pusat dan juga beberapa sahabat dari praktisi dan akademisi. Karena dalam pidana ini Bawaslu nggak sendiri. Betul. Kita bersama penyidik dan JPU dari kepolisian dan dari kejaksaan untuk bersama-sama. Sehingga belum tentu menurut Bawaslu lanjut, belum tentu menurut polisi dan jaksa. Betul sekali. Nah ini coba kita potret itu di seri kedua. Kemudian seri ketiga kita bahas tentang problematika pasal-pasal pidananya di Undang-Undang Pemilihan dan Pemilu. Karena di sana berdasarkan pengalaman pemilu 2019, Pilkada 2020, pasal-pasal pidana itu ada yang kita merasakan pasal ini sebenarnya bisa ditegakkan apa enggak sih gitu ya. Kok susah banget untuk memenuhi unsurnya. Contoh misalnya tentang iklan kampanye, harus ada SK KPU. Betul. Sementara kalau kita memahami sebenarnya itu cukup jadwal tahapan KPU. Tapi penyidik dan JPU itu harus menuntut adanya SK. Sementara KPU sendiri tidak mengeluarkan SK. Lah ini kan perbuatannya akibatnya ada, terbukti, tapi gara-gara SK-nya nggak ada, nggak bisa dijerat. Ini problem. Belum nanti yang antar norma, ini ada beberapa pertentangan juga. Betul. Nah ini nanti coba kita kupas. Ya harapannya penyusun regulasi juga memahami kompleksitas pelaksana undang-undang ini, termasuk Bawaslu dalam melaksanakan pasal-pasal itu. Iya. Kemudian seri berikutnya yang kelima kita tentang APK, alat peraga kampanye. Ketiga tentang tadi ada 1, 2, 3. Kalau ketiga apa itu pimpinan? Kayaknya terkait dengan etik juga ya? Ketiga. Jadi pidana 2 tadi administrasi, etik. Etik. Yang penegakan kode etik penyelenggara ini juga penting. Apalagi untuk ad hoc ini sama DKPP diserahkan ke KPU dan Bawaslu. Nah ini ternyata juga di lapangan ini juga ada masalah. Misalnya perbedaan mekanisme. Ini juga perlu disatukan. Nah, nanti teman-teman KPU dan Bawaslu kita undang untuk ya bagaimana ini sudah diproses di Bawaslu kok di KPU masih diproses lagi. Masih proses juga. Bahkan ya kadang-kadang hasilnya itu berbeda pimpinan ya. Kemudian yang keempat pimpinan. Itu yang keempat. Oh itu yang keempat ya. Yang kelima tentang APK. Oh gitu. Kan tadi administrasi. Kemudian pidana ada 2, Gakumdu sama pasal-pasalnya. Kemudian yang keempat tentang etik, penegakan kode etik. Yang kelima tentang APK, yaitu yang ini selama ini alat peraga kampanye kayak baliho, banner, spanduk yang dipasang di pinggir jalan. Nah ini ternyata dari waktu ke waktu problemnya masih apakah ini kewenangan Satpol PP atau KPU atau Bawaslu. Nah, ini antar daerah ini belum ada kesamaan pola penanganan.
Nah ini coba kita bahas bersama, nanti menghadirkan Satpol PP, Betul. dari KPU, juga dari Bawaslu. Kemudian yang keenam, seri keenam, diskusi kita nanti akan berbicara tentang penanganan pelanggaran hukum lain. Dalam ini kita coba fokus ke netralitas ASN. Netralitas ASN. Karena tren pilkada kemarin pelibatan ASN itu cukup besar. Iya, iya. Sementara ekspektasi publik sangat tinggi kepada Bawaslu untuk bisa menindak, tapi kewenangan Bawaslu juga sangat terbatas. Betul. Bahkan kita yang memproses ASN di Jember itu, Iya. Bawaslu digugat PMH perbuatan melawan hukum oleh terlapor yang kebetulan waktu itu seorang camat dan merasa Bawaslu ini belum punya kewenangan untuk menindaknya. Nah ini seperti apa? Karena di situ ada risiko juga bagi Bawaslu ketika digugat PMH dan ya ada gugatan materialnya juga cukup banyak. Betul. Kemudian yang ke-7 yang terakhir kita coba ini terkait dengan Badan Peradilan Khusus Pemilu. Iya, iya, iya. Kita coba apa ya menakarnya, bagaimana ini amanat undang-undang sangat jelas harus terbentuk sebelum pemilu serentak. Namun sampai sekarang nada-nada ini kok belum ada. Ini belum nanti ada apakah tanda-tanda dibentuk ya di bawahnya MA menjadi peradilan khusus kayak ada tipikor, ada peradilan niaga. Terus apakah ini ada kamar lagi peradilan pemilu. Atau ada yang punya ide juga Bawaslu ini ditransformasikan menjadi peradilan pemilu. Cuma ini juga ada plus minusnya. Ataukah dibentuk baru? Tentu kalau dibentuk baru ada biaya, ada sumber daya dan lain-lain yang harus. Sampai saat ini itu belum terbentuk pimpinan ya? Belum. Ini masih menjadi topik perbincangan di webinar-webinar. Nah, ini coba kita di Jatim di sesi terakhir di akhir tahun nanti kita coba, mudah-mudahan nanti dari seri forum diskusi ini ada tawaran. Betul. Yang konkret, yang paling ideal peradilan khusus pemilu itu dibentuk seperti apa. Iya. Nah itu tema-tema khusus di seri diskusi ini. Wah, luar biasa ini sahabat Bawaslu. Dari gagasan Koordif Penanganan Pelanggaran Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Ihwanuddin Alfianto ini luar biasa untuk mengadakan diskusi yang tema-temanya itu luar biasa. Banyak tema yang mengambil dari isu-isu strategis atau problematika pada pemilu yang lalu yang telah terjadi, dan bahkan banyak misunderstanding antara pemilih, masyarakat dengan penyelenggara. Bahkan dianggap Bawaslu bahkan tidak menindaklanjuti padahal telah ditindaklanjuti. Nah, pemahaman-pemahaman yang seperti ini perlu tersampaikan kepada masyarakat, kepada pemilih, kepada peserta dan seterusnya, dengan cara salah satunya mengadakan diskusi yang disiarkan secara hybrid. Tentunya apa hybrid? Yang disiarkan secara Zoom, melalui live YouTube juga, kemudian disiarkan secara langsung juga, ada bertatap muka, yang disebut dengan kombinasi antara luring dan daring, ini disebut dengan hybrid sahabat Bawaslu. Dan ini luar biasa, jangan sampai ketinggalan ya, karena ini akan menjawab, setidak-tidaknya didengar oleh para pemangku jabatan terkait dengan isu-isu ini, hingga pada pemilu 2024 nanti semua dapat berjalan dengan lancar tentunya, ketika semua diskusi ini dapat menghasilkan sebuah formula atau setidak-tidaknya didengar tadi itu ya. Ini akan dilakukan setiap apa dalam bulan November sampai Desember ini pimpinan, diskusi mingguan kita ini? Insya Allah nanti hari Kamis nanti kita rencanakan. Tiap hari Kamis ya? Ya, tiap Kamis, karena kemarin kita sudah 17 seri teman-teman hukum, dan hari ini hari terakhir. Iya. Nanti kita lanjutkan, jadi Kamisan ini sampai akhir tahun terus berjalan dalam rangka memperkuat jajaran kita, juga
kita merumuskan ide-ide Iya, iya. bagaimana pemilu 2024 ini disiapkan. Karena undang-undangnya sudah jelas ini sama dengan pemilu 2019 dan sama dengan pilkada 2020. Ada dua undang-undang yang sampai hari ini belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Sehingga tentu pengalaman yang lalu ini menjadi menarik Iya, iya, untuk bahan kita persiapan di 2024. Jadi, Ya siapapun nanti yang ya periode kita di Bawaslu sekarang masih separuh tahapan, mungkin masih menjalankan ya. iya, iya. Setelah itu ada rekrutmen lagi, ya kita yang penting kita sudah menyiapkan sedari awal sehingga Iya, iya, iya. kita lebih siap untuk menghadapi 2024. Dan begini, kita ada ya bangsa Indonesia ini punya mimpi besar ya. Iya, iya. Bagaimana demokrasi ini yang sudah disepakati oleh bangsa ini tidak hanya menjadi demokrasi yang prosedural, Iya, iya, betul, betul. tapi bagaimana demokrasi yang berjalan ini adalah demokrasi yang substansial, yang punya kualitas. Iya, iya, iya. Salah satunya adalah akan diukur dari bagaimana penegakan hukum pemilu atau pemilihannya nanti. Iya. Nah, kita divisi penanganan pelanggaran ini adalah divisi yang ditugasi untuk bagaimana hukum aturan yang tertulis di Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan kita tegakkan semampu kita, sehingga harapan kita ini akan berkontribusi terhadap demokrasi substansial tadi, kualitas demokrasi yang semakin lama semakin meningkat. Ya harapannya pemilu itu bersih, nggak ada kecurangan, nggak ada pelanggaran. Betul sekali. Harapannya itu. Tetapi kalaupun ada pelanggaran, tugas pengawas atau tugas Bawaslu untuk melakukan penanganan atau penindakan, sehingga orang tidak meremehkan bahwa hukum ini dibuat memang untuk ditegakkan. Iya. Bukan hukum ini dibuat untuk dilanggar ya. Untuk dilanggar, betul sekali. Hukum bukan untuk dilanggar, tapi hukum untuk ditegakkan. Iya. Demokrasi struktural dan demokrasi apa tadi? Substansial. Prosedural dan substansial. Prosedural dan substansial itu harus benar-benar ditegakkan dengan bagaimana setiap penyelenggara itu bisa menegakkan aturan-aturan sesuai dengan porsi masing-masing, sehingga keadilan prosedural dan keadilan substansial juga dapat ditegakkan dalam sebuah demokrasi di Indonesia tentunya. Sahabat Bawaslu, pesan untuk nah ini kita masyarakat. Jadi ini terbuka, pesan-pesan. diskusi ini terbuka untuk umum. terkait dengan diskusi ini. Ya, nanti silakan siapapun bisa menonton di YouTube. Kalau live juga bisa, ditonton setelahnya juga bisa. Sehingga bagi para penyelenggara, calon penyelenggara, masyarakat, mahasiswa, siapapun bisa menikmati ini. Menikmatinya di YouTube Bawaslu Jawa Timur. YouTube Bawaslu Jawa Timur, bahkan mau ikut langsung juga melalui Zoom meeting yang juga dia bisa disiarkan YouTube melalui YouTube ya, live YouTube di channel YouTube-nya Bawaslu Provinsi Jawa Timur setiap hari Kamis ya. Setelah ini mungkin kan hari ini masih Koordif HDI hukum ya. Mungkin dimulai jeda seminggu mungkin setelah itu. Oh gitu ya. Jadi nanti insya Allah sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jadi sangat bermanfaat ini bukan hanya kepada kami sebagai penyelenggara yang sedang aktif, tapi bagi sahabat Bawaslu yang ingin juga berkontribusi mendaftar nanti sebagai Bawaslu atau KPU lembaga yang lain yang ada kaitannya dengan kepemiluan, bisa nonton karena menjadi sebuah ilmu bagi kita semua dan bagi Anda juga sahabat Bawaslu. Terakhir nih Pak Iwan, terkait dengan narasumber, karena ini kan sesinya ini luar biasa ini. Narasumber tentunya tidak hanya terdiri satu lembaga ini. Dari mana saja narasumbernya ini, pimpinan? Ya nanti masing-masing subtema itu beda-beda ya. Iya. Tapi secara garis umum nanti ada dari akademisi, ada dari praktisi, ada dari lembaga terkait, juga penyusun regulasi. Ya betul. Dari DKPP juga, KPU juga, Bawaslu juga, kemudian Komisi 2. Mudah-mudahan kita undang nanti bisa gabung, nggak tahu siapa yang bisa. Kemudian KSN,
mungkin nanti ada Kemendagri, ya siapa yang terkait yang memungkinkan untuk membahas, Gakumdu dari Mabes Polri, nanti juga kita. Waduh, bagus sekali. Benar-benar sesuai dengan kapasitasnya ya pimpinan ya. Ya, sehingga langsung suara dari bawah nanti bisa langsung terekam. Betul, bisa tertampung karena memang ada problematika, kemudian bisa disampaikan kepada yang punya otoritas, punya kapasitas, kebetulan narasumbernya di situ, dan ya kemungkinan besar akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pemilu yang akan datang. Sahabat Bawaslu, sebelum ini berakhir saya minta closing statement dari pimpinan Pak Kordif untuk disampaikan kepada sahabat Bawaslu terkait dengan kepemiluan, kebawaslu dan seterusnya. Oh, pesan lagi? Iya, ini closing statement. Kalau tadi kan masih ada kaitannya dengan demokrasi, ya mungkin semangat atau apa, mungkin silahkan. Terima kasih sahabat Bawaslu. Membangun demokrasi, meningkatkan kualitas demokrasi itu tidak hanya menjadi tugas dari penyelenggara, apalagi hanya Bawaslu, tapi demokrasi ini semakin baik, semakin berkualitas, itu tugas bersama seluruh masyarakat, peserta pemilu, masyarakat, pemerintah, dan siapapun yang punya cita-cita yang sama untuk bagaimana terwujudnya kualitas demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih pimpinan, luar biasa. Demokrasi yang berkualitas, demokrasi akan menjadi lebih baik apabila kita bekerja bersama-sama, apa yang disampaikan oleh Pak Kordif tadi. Karena dengan bersama-sama antara penyelenggara dengan pemilih, masyarakat saling mengawasi, maka akan terjadi demokrasi yang berkeadilan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sahabat Bawaslu, itulah perbincangan saya Cak Korip bersama Pak Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Ikhwanuddin Alfianto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.